Keterampilan hidup. Pernah kan kamu mendengar istilah ini? Dalam keseharian, setiap individu mengalami berbagai situasi dan kondisi yang akan mempengaruhi hidupnya. Nah, cara atau metode kita untuk dapat melalui tantangan dan rintangan tersebut, termasuk bagaimana kita membangun hubungan, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengelola resiko, dan bekerja sama dengan orang lain, itulah yang dinamakan sebagai keterampilan hidup. Pendidikan keterampilan hidup adalah sebuah kurikulum yang berisikan topik-topik penting untuk diketahui oleh remaja agar kesehatan dan keamanan mereka tetap terjaga saat menjalani masa remaja. Kurikulum ini mencakup 13 keterampilan hidup penting yang berasal dari kerangka keterampilan hidup UKS dan kerangka keterampilan versi UNICEF. 13 keterampilan hidup ini adalah mengatur diri sendiri, kreativitas, berpikir kritis, mengambil keputusan, bernegosiasi, bekerja sama, menyelesaikan masalah, berpartisipasi, mengelola stres dan emosi, resilien atau ketahanan, berempati, berkomunikasi, dan menghargai perbedaan. Keterampilan ini akan berkontribusi kepada pencapaian profil pelajar Pancasila. Pendidikan keterampilan hidup bermanfaat untuk mengembangkan keterampilan kognitif, sosial, dan perasaan. Hal ini sangat dibutuhkan anak-anak dan remaja untuk proses transisi mereka ke masa dewasa. Dampak terhadap anak dan remaja yang mendapat pendidikan keterampilan hidup antara lain dapat menghargai diri sendiri, mempunyai kesadaran diri, mampu mengidentifikasi dan mengelola perasaan mereka dan lebih peka terhadap perasaan orang lain, mengatur diri sendiri, mampu mengekspresikan perasaan mereka dengan cara yang positif, kreatif, tapi juga tegas, mampu membuat hubungan yang saling menghormati dan menguntungkan kedua belah pihak, termasuk persahabatan, mampu membuat keputusan yang berpihak kepada masa depan mereka, mampu membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup untuk hidup mereka, lebih percaya diri dalam menggali dan menampilkan bakat, sehingga mereka lebih menemukan kepuasan dan berkontribusi pada kebaikan yang lebih luas. UNICEF dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengembangkan kurikulum dan buku untuk guru serta siswa yang bertujuan membantu sekolah untuk dapat mengajarkan pendidikan keterampilan hidup. Buku ini bisa digunakan di tingkat SMP, SMA, dan juga SMK. Buku ini terdiri dari 5 modul. Modul 1, pengenalan diri. Modul 2, pembentuk kebiasaan sehat. Modul 3, mengembangkan hubungan yang positif. Modul 4, dunia yang lebih baik. Modul 5, aksi nyata. Namun perlu diingat bahwa guru harus dilatih terlebih dahulu untuk dapat mengajarkan dan menggunakan buku ini. Serunya, pelajaran ini diajarkan dengan metode belajar partisipatif dan berpusat pada siswa. Metode yang digunakan adalah permainan, drama, studi kasus, dan diskusi kelompok. Proses ini akan membangun keterampilan siswa untuk berefleksi, berpikir kritis tentang kehidupan mereka sendiri serta lingkungan sekitar mereka, dan untuk memecahkan masalah. UNICEF dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan menyediakan program pelatihan guru, dan pelatihan ini akan dilakukan dalam 3 tahap. Hidup ini sangat baik sebagai pendidikan kecakapan untuk anak-anak remaja kita yang mereka ada di era milenial sekarang, di mana banyak sekali hal-hal yang menjadi tantangan tetapi juga menjadi peluang untuk masa depan. Mengajarkan PKH di kelas yaitu mulai dari metode-metodenya, karena kenapa metode-metode mengajar yang ada di PKH ini berbeda dengan di mata pelajaran lainnya. Sebagai fasilitator dan lebih banyak memberikan kepada anak untuk mengungkapkan cerita
mereka. Jadi terjadi di beberapa anak yang tadinya anaknya pendiam, dia jadi bisa mengungkapkan perasaan, dia terbuka, karena ya itu tadi kan tidak ada dalam PKH itu tidak ada jawaban yang salah maupun benar. Ya, ketika dia bisa mengungkapkan perasaannya atau bicara pun itu kita sudah kasih nilai. Dan satu yang kebersihan, misalnya kebersihan itu ada di masa pandemi itu cuci tangan ya, sering cuci tangan. Mengajar PKH sangat membantu kapasitas sebagai guru karena metode yang digunakan berbeda dengan mata pelajaran lain. Anak-anak lebih banyak dituntut untuk menyelesaikan masalah sendiri. Yang menarik saat mengajarkan PKH yang pertama yaitu bisa mengidentifikasi masalah yang ada di sekeliling peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi masalahnya dan menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga, mengajarkan PKH itu sangat mendukung kapasitas sebagai guru. Di dalam pembelajaran pendidikan kecakapan hidup, kita mengeksplorasi kemampuan dari anak-anak. Kita menggali potensi dari anak-anak dan menumbuhkan rasa percaya diri dari anak-anak. Sehingga anak-anak tidak takut mengemukakan pendapat, tidak takut untuk bertanya, dan mereka semakin berani untuk mengemukakan pendapat atau argumen mereka. Harapan saya pendidikan kecakapan hidup ini diterapkan di seluruh satuan pendidikan. Sebenarnya harus mulai dari SD, SMP, dan SMA. Jadi marilah kita berpartisipasi aktif pada program pendidikan keterampilan hidup, agar menjadi bekal dalam membantu remaja kita mempersiapkan diri mereka untuk memasuki dunia kerja pada abad 21.